Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'alal basyirin nadhir wassirajil munir, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syumusil ilmi wal irfan wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan dan saya hormati para jemaah salat duhur jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center, mobil khusus para pimpinan yang baru hadir bersama kita, Bapak Dr. Kiai Haji Subki LC, Kiai Haji Subki LC, Bapak Dr. Didi Supandi Insinyur Sukri Karjono, Ustadz Iqbal Siregar, Kiai Haji Nasir Zain, Dr. Kiai Haji Edi Sukardi, dan Kiai Haji Muhammad Zain MSI, beserta segenap pengurus Dewan Ketakmiran, muadzin dan imam kita, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah semata-mata ma'unah, inayah, barakah, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kegiatan yang mulia sholat zuhur berjemaah, dilengkapi dengan kajian. Hari ini kita akan membahas tentang hukum bagi seorang suami ketika mentalak istrinya dalam kondisi marah. Selanjutnya sholawat dan salam mudah-mudahan Allah haturkan kehariban baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian rahimakumullah, jika merujuk pada sebuah data sensus tahun 2015 itu ada 5,8% pasangan suami istri bercerai hidup. Jadi bukan karena mati, tapi bercerai hidup. Itu tahun 2015. Jumlahnya sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah tangga. Pada tahun 2020, persentase penceraian naik menjadi 6,4%. Dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan itu cerai. Ini sebuah fenomena yang luar biasa. Jawa Tengah, Kendal, Jawa Timur itu termasuk banyak, mohon maaf, tingkat perceraian itu sangat tinggi. Maka banyak janda-janda di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dalam proses akdun nikah, dalam satu penjelasan ulama itu disebutkan arsy ini bergoncang. Betapa pernikahan itu Allah menyebutnya sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian, ikatan yang suci, sakral. Makanya ketika qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur wa raditu bi, itu arsy bergoncang dan para malaikat pun menyaksikan serta mendoakan.
Begitu sebaliknya, ketika terjadi perceraian, ars pun juga bergoncang, ikut sedih, ikut prihatin kalau sedikit-sedikit mengucapkan kata tolak. Tolak itu boleh, tapi tergolong abghadul halal indallah, paling perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu tolak, dan termasuk nikah. Dikit-dikit tolak, dikit-dikit nikah. Istrinya kalau ditanyain istrinya berapa? 1. Bener? Iya. Di Jakarta 1, di Sumedang 1, di Bogor 1, di Bandung 1. Kalau pingin nambah lagi, dicerai satunya, nambah lagi. Pinter itu. Jadi meskipun boleh sering menikah, itu termasuk abghadul halal, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering menikah termasuk sering mencerai, mentalak istrinya. Itu. Lah, bagaimana fikih melihat? Karena ini terkadang karena pernikahan dini tidak disiapkan dengan ilmu, pengetahuan dan mentalitas yang kuat, terkadang ketika diuji sedikit langsung ambruk. Ini fenomena Indonesia ini, pernikahan dini sekalipun diperbolehkan, tapi ketika tidak siap menghadapi rumah tangga itu mudah hancur di permulaan. Lah bagaimana ketika seseorang dalam kondisi marah menjatuhkan talak? Ini sering banyak pertanyaan ke saya. Kebetulan saya di MUI wakil sekretaris Komisi Fatwa di pusat, di DKI anggota. Itu banyak pertanyaan, Ustadz gimana ketika suami sedang marah menjatuhkan talak? Perlu dipahami dulu, talak itu ada 2 jenis. Ada talak sifatnya soreh, kalau mengatakan kamu saya talak, itu jelas, itu sudah terjadi talak. Tapi kalau mengatakan udahlah kamu pulang ke rumahnya, ke rumah ibumu, itu belum terjadi tolak kalau dalam hatinya tidak ada niat mentalak. Kalau dalam hatinya niat mentalak dengan ketika ucapannya udah kamu itu nggak bisa dibilangin, dikit-dikit minta ini, dikit-dikit minta ini, dikit-dikit mau ke sana, dikit-dikit mau ke sini, sudahlah terserah kamu pulang ke rumah ibumu, nggak apa-apa. Tapi hanya mulut saja, dalam hatinya tidak bermaksud mentalak, maka itu tidak terjadi talak. Tapi kalau sudah mengatakan kamu perempuan yang saya tolak, nah itu menjadi tolak yang sareh. Dalam kondisi marah bagaimana? Nah, di sini ada beberapa penjelasan yang perlu saya jelaskan di sini. Pertama dalam kitab Fathul Mu'in, ya kan, halaman 112 karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, wattafaqu ala wuqu'it talaqil ghadban wa ini da'a zawala syu'uruhu bil ghadab. Para ulama sepakat akan jatuhnya talak orang yang sedang marah meskipun mengaku hilang kesadaran akibat kemarahannya. Jadi kamu tadi bilang talak, iya tapi saya kehilangan akal tadi itu. Meskipun mengaku demikian, itu terjadi talak. Ini kalau menurut dalam kitab Fathul Mu'in. Kita tidak boleh berhenti di sini. Kita perlu melakukan perbandingan keterangan-keterangan yang lain yang dimaksud marah yang bisa menyebabkan ucapannya mencerai istrinya terjadi talak itu bagaimana? Ini ada perincian-perincian yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Mazahibil Arba'ah juz 4 halaman 142 karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, disebutkan amma talaqul ghadban fa'lam anna ba'dal ulama qad qassama al-ghadab ila 3 aqsamin. Bahwa tolaknya orang yang sedang marah itu, sebagian ulama membagi marah itu ada 3 macam.
Al-awwalu ayyakunal ghadabu fi awwali amrihi fala yughayyiru aqlal ghadban bihaitsu yaqsudu ma yaquluhu wa ya'lamuhu wa la raiba fi annal ghadban bihadzal ma'na yaqa'u talaquhu wa tanfada ibaratu bittifaq. Yang pertama jenis marah. Kemarahan tingkat pertama ia tidak merubah akal orang yang marah, dalam arti ia sengaja mengucapkan apa yang dikatakan dan menyadarinya. Jadi marah ini marah biasa, artinya sadar. Ketika marah dalam kondisi seperti itu, maka ketika mengucapkan kamu saya tolak, maka terjadi tolaknya. Marah biasa itu kalau sekedar marah biasa mengucapkan saya tolak kamu, maka terjadi itu tolak. Lah ada ammas asani ayyakunal ghadabu fi nihayati bihaitsu yughayyiru aqla sahibihi wa yaj'alu kal majnun alladzi la yaqsudu ma yaqulu wa la ya'lamu wa la raiba fi annal ghadban bihadzal ma'na la yaqa'u talaquhu li'annahu huwa wal majnun sawa. Marah yang kedua adalah kemarahan tingkat tertinggi yang dapat merubah akal sehingga seperti orang gila yang tidak bersengaja atas apa yang dikatakan dan tidak menyadarinya. Tidak diragukan lagi bahwa kemarahan dalam tingkat ini tidak terjadi tolak karena ia disamakan dengan orang gila. Jadi kalau marahnya sampai merubah akal sehat, akal kejernihan akal, kemudian dia mengucapkan talak, maka talaknya tidak terjadi. Tapi kalau sekedar marah biasa langsung kamu saya tolak, maka itu terjadi tolaknya. Tapi kalau marahnya memang itu marah yang tidak berarti biasanya. Lah biasanya enggak seperti ini, ada apa ini? Kok biasanya marah-marah kayak ini sampai mengucapkan ketika istrinya menyuguhkan kopi langsung kurang manis dikit langsung dilempar gelasnya. Kamu perempuan enggak benar, kamu saya tolak. Wah, itu tidak terjadi tolak. Kalau marahnya modelnya seperti itu, menghilangkan model marahnya itu sampai menghilangkan akal warasnya. Itu marah yang nomor 2. Yang nomor 3, as-salisu ayyakunal ghadabu wasatan bainal halatain bi ayyashtadda wa yakhruju an adatihi walakinnahu la yakunu kal majnun alladhi la yaqsudu ma yaqul wa la ya'lam wal jumhur ala anna al-qism as-salis yaqa'a bihi talaq. Yang ketiga adalah kemarahan tingkat menengah antara model marah yang pertama dan model marah yang kedua. Menurut jumhur, mayoritas ulama antar madhab mengatakan marah tipe ketiga ini sah terjadi tolak. Makanya bapak-bapak jangan mudah mengucapkan talak. Ketika kita mengucapkan kamu saya cerai, bergoncang arasy ini. Tidak terima seorang perempuan terlantarkan, tidak terima anak-anak terlantar. Ya memang orang itu kalau nikah umur 1-2 tahun masih seneng. 1-3 bulan kalau apalagi waktu menikah namanya baru dapat sepekan. Masya Allah. Ya lailutul ya naumuzul ya subuhukif. Kata orang Arab. Kalau malam pertama itu syairnya, wahai malam teruslah engkau jangan boleh siang lagi. Pinginnya malam terus. Ya naumuzul, wahai ngantuk, gak usah datang-datang, saya pingin semangat terus. Itu syairnya Kemanten Baru. Ya subuhukif, wahai waktu subuh, berhenti jangan waktu subuh duluan. Tapi ketika umur 2 tahun, 3 tahun, masalah datang dari sana dan sini. Seorang laki-laki harus kuat dan tegar. Jangan sampai hal sepele menjatuhkan talak kepada istrinya. Jadi itu model marah yang dalam kitab itu dijelaskan seperti itu. Kalau marah seperti biasa kemudian mengucapkan talak, maka terjadi tolaknya. Tapi kalau talaknya marahnya itu di luar kebiasaan, tidak seperti itu, bahkan seperti orang stres atau orang gila,
tiba-tiba mengucapkan talak kepada istrinya, tidak terjadi talak. Tapi kalau model marahnya itu antara seperti model pertama dan model kedua, menurut jumhur ulama, mayoritas mazhab itu sah talaknya. Itu dalam kitab Al-Fiqhul Madzahibul Arba'ah. Dalam kitab Al-Muhazzab, Imam Asy-Syairazi juz 3 halaman 3 disebutkan, fa amma man la ya'qulu fa innahu lam ya'qul bisababin ya'duru fihi kan naib wal majnun wal marid wa man syariba dawa'at litadawi fazala aqlu aw ukriha ala syurbil khamr hatta saqara lam yaqa talaquhu. Artinya, adapun orang yang tidak sadar, bagaimana kalau tidak sadar? Kalau tadi marah yang terjadi tolak itu kan marah yang biasa. Bagaimana orang yang tidak sadar, jika tidak tak sadarnya karena sebab dimaafkan atau makdzur, seperti orang yang sedang tidur, ngelantur, bangun tidur langsung kamu saya tolak. Nah, atau sakit atau minum obat untuk mengobati penyakitnya, karena obatnya terlalu banyak, akhirnya hilang akalnya sampai mabuk. Kemudian mengucapkan talak, bagaimana? Maka tidak terjadi talak. Menurut Imam Asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab. Oleh karenanya, ini penting Bapak Ibu sekalian, para jemaah, baik yang hadir secara offline di Masjid Raya Jakarta Islamic Center atau yang tergabung secara online melalui radio JIC. Ini penting, ini hati-hati kita ini tolak ini ya. Hati-hati jangan sampai apalagi di musim pandemi itu tingkat perceraian semakin tinggi karena suami secara ekonomi semakin terpuruk dan lain sebagainya. Maka ketika ada masalah, urai masalahnya dengan baik. Dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan, kenapa sih seorang suami itu kok batal wudu dengan istrinya, sementara dengan mertuanya nggak batal. Kan begitu di kitab Fathul Mu'in itu. Kalau dengan istrinya batal wudunya menurut mazhab Syafi'i ya. Adapun ada di luar mazhab Syafi'i memang tidak batal ya, kita paham itu. Seorang suami punya wudu pegang istrinya, batal wudunya. Syafi'i, mazhab Syafi'i sekali lagi mazhab. Tapi kalau dengan mertuanya kok nggak batal? Apa hikmahnya itu? Hikmahnya biar suami terjalin komunikasi yang dekat dengan mertua, agar ketika ada masalah dengan istrinya saling mendiskusikan masalahnya. Subhanallah. Ini Islam mengajarkan kita. Sampai tidak batal hubungan menantu dengan mertua, biar kalau ada apa-apa masalah antara istrinya, mertua bisa dilibatkan. Loh, terkadang kan kita enggak. Kita terkadang ketika sudah berkeluarga, terkadang sama mertua enggak dekat, sama orang tua sendiri enggak dekat. Ini masalah. Abu kafiddin salasa. Orang tua kita dalam agama itu ada 3. Pertama siapa? Man waladaka, orang yang melahirkanmu. Kedua, orang tua. Yang kedua, man allamaka. Siapa itu? Orang yang mengajarkanmu. Siapa itu? Guru. Dan yang terakhir, man zawwajaka, orang yang mengawinkanmu. Siapa itu? Mertua. Oleh karenanya, guru, orang tua dan mertua itu harus sama-sama kita hormati. Hadirin wal hadirat, para peserta kajian yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, kesabaran. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal dan barakah. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita diberi keturunan anak yang saleh dan salihah, istiqamah ibadah, dikuatkan dalam segala urusan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.